Shalom, perkenalkan nama saya Rinelda Suryani Bondar, NPM 200100668. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pembelajaran bahasa di kelas tinggi. Nah, di dalam dimensi pembelajaran bahasa di kelas tinggi, saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu menjelaskan hakikat dimensi pembelajaran, kedua, menjelaskan model dimensi pembelajaran, yang ketiga, menjelaskan dimensi perencanaan pengajaran. Di mana yang pertama yaitu hakikat dimensi pembelajaran. Dimensi belajar merupakan suatu kerja instruksional yang sifatnya komprehensif, yang untuk membantu pendidik dalam merencanakan pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didiknya. Adapun poin yang kedua yaitu model dimensi belajar. Model dimensi belajar ini merupakan metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini juga terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu 1. Mengembangkan sikap dan persepsi positif. Mudah untuk dipahami bahwa sikap dan persepsi belajar sangat mempengaruhi proses belajar. Sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif, sehingga belajar menjadi mudah. Sebaliknya, sikap juga dapat membuat belajar menjadi sangat sulit. Yang kedua, belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Ahli psikologi memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dan informasi yang diperoleh dengan pengetahuan yang sudah ada menjadi pengetahuan baru. Dan yang ketiga, perluasan dan penghalusan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analitis. Kegiatan belajarnya bisa berupa proses-proses membandingkan, klasifikasi, menginduksi, mendiskusi, dan menganalisis kesalahan. Keempat, belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Pada umumnya, kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara umum, di mana kita menggunakan pengetahuan itu secara bermakna. Dan yang kelima, mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Dimensi ini menumbuhkan kebiasaan mental untuk dapat berpikir secara produktif yang ditandai dengan 1. Self-regulation, thinking and learning, yaitu kebiasaan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, tindakan yang terencana, mengetahui sumber-sumber yang penting, sensitif terhadap umpan balik, dan evaluatif terhadap keefektifan tindakan. B. Critical thinking and learning, yang dicirikan oleh tindakan cermat, jelas, terbuka, dan mengendalikan diri, sensitif terhadap tingkat pengetahuan. Dan C. Creative thinking and learning, yang ditandai oleh semangat tinggi, berusaha sebatas kemampuan, percaya diri, teguh, dan menciptakan hal-hal atau cara-cara baru. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu dimensi perencanaan pengajaran, yang terdiri dari 1. Signifikasi, yaitu tingkat signifikasi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Yang kedua, feasibilitas. Salah satu faktor adalah otoritas politik hal yang memadai, sebab dengan itu feasibilitas teknik dan estimasi biaya serta aspek-aspek yang lain dapat dibuat dalam pertimbangan realistik. Dan yang ketiga, relevansi. Perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai dengan tujuan secara optimal. Yang keempat, kepastian atau definitiveness, yaitu penggunaan teknik dan metode meminimumkan kejadian-kejadian yang tak terduga. Yang kelima, ketelitian atau parsimoniousness, yaitu perencanaan pengajaran yang disusun dalam bentuk yang sederhana. Dalam penerapannya ini diperlukan alternatif dan dapat mempertimbangkan alternatif mana yang paling terbaik. Yang keenam, adaptabilitas, yaitu perencanaan pengajaran secara bersifat dinamis, sehingga perlu mencari informasi sebagai umpan balik atau kebalikan. Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan pengajaran yang fleksibel atau adaptabel dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tak perlu diharapkan. Yang ketujuh, waktu. Validitas dan reliabilitas
yang dipakai serta kapan untuk menilai kebutuhan pendidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Yang kedelapan, terbaik monitoring atau pemantauan. Menjamin agar pelaksanaannya berjalan dengan mulus. Perlu dikembangkan prosedur yang memungkinkan perencanaan pengajaran, menentukan alasan-alasan mengadakan variasi dalam perencanaan. Dan yang selanjutnya 9, isi perencanaan. Perencanaan perlu memuat yaitu 1, tujuan, 2, program dan layanan, yang ketiga tenaga manusia, dan yang ketiga bangunan fisik, keenam keuangan, ketujuh struktur organisasi, dan kesembilan konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan, yaitu dengan materi dimensi pembelajaran bahasa di kelas tinggi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Sekian dan terima kasih.